Cek 1, 3. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ada bersama-sama dengan kami pada siang hari ini untuk mengikuti live session bersama dengan SDH Lubuk Linggau. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu mengenai Microsoft Teams yang akan kita pakai sama-sama untuk pembelajaran dengan anak-anak di SDH Lubuk Linggau untuk tahun ajaran ini. Nah, untuk itu hari ini saya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama belajar. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mempersilahkan dulu kepada Ibu Wiji untuk Ibu Wiji bisa memberikan sambutan sekaligus membuka live session kita pada siang hari ini untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kepada Ibu Wiji saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Pak Riki. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesempatan dan sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama untuk nanti belajar bersama untuk bagaimana mengoperasikan email yang sudah kemarin dikirim dan belajar mengenai Teams, bagaimana nanti karena Teams ini akan dijadikan sebagai platform kita untuk anak-anak belajar, begitu ya. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul. Kalau yang kemarin pada saat HBL yang pertama ketika kita mulai nggak punya kesempatan karena tahu-tahu sudah langsung harus belajar dari rumah, masih bingung, kemudian dikasih email masih belum begitu familiar dan lain sebagainya karena memang emailnya khusus begitu ya, kita memakai Microsoft 365. Nah ini kebetulan sudah punya pengalaman kemarin seperti apa dan saat ini sebelum memulai kami kita punya kesempatan untuk belajar bersama sehingga untuk mengurangi kebingungan-kebingungan yang ada. Walaupun demikian nanti kalau misalnya di dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang masih belum dipahami betul, kami tetap terbuka untuk mendapatkan informasi, masukan atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sebelum memulai aktivitas kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin dalam kepercayaan Kristen. Mohon Bapak Ibu mendukung bagi yang
berlainan dengan kepercayaan kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami bersama-sama boleh berkumpul walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kami tidak bisa tatap muka secara fisik, secara langsung, tetapi kami bisa terhubung melalui teknologi yang ada dan kami boleh bertemu, bersapa satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini kami bersama-sama hendak belajar mengenai penggunaan Microsoft 365, khususnya Microsoft Teams, yang akan digunakan sebagai platform di dalam belajar dari rumah antara guru dan anak dan berkomunikasi juga dengan orang tua. Kiranya Tuhan memberkati Pak Riki yang akan menyampaikan materi, Tuhan memakai pengetahuan yang ada di dalamnya, keterampilan yang dia miliki boleh dibagikan kepada para orang tua, kepada anak-anak nanti dan kepada guru-guru juga. Dan kiranya Tuhan juga menolong setiap teknologi yang kami pakai, alat-alat yang dipakai Tuhan akan berkati sehingga kegiatan pada siang hari ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Riki. Waktu selanjutnya untuk memanfaatkan yang ada biar tidak berlama-lama, saya serahkan kembali untuk memulainya. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang tadi sudah dibilang oleh Ibu Wiji, kita akan belajar bersama untuk mempelajari Microsoft Teams. Jadi untuk di SDH kita menggunakan Microsoft Teams atau Microsoft 365 untuk sebagai platform untuk kita belajar home learning atau belajar dari rumah bersama dengan anak-anak. Ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda dan belum familiar sama Bapak Ibu sekalian, tetapi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Jadi Bapak Ibu, nama saya Bapak Riki, saya guru komputer di SDA Lubuk Linggau. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Kita langsung saja melihat apa yang akan menjadi pembelajaran pada hari ini atau sesi pada hari ini. Jadi kita akan belajar pengenalan tentang Microsoft Teams itu apa. Lalu kita hari ini akan belajar masuk ke Microsoft Teams menggunakan email yang sudah didistribusikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu saya akan menjelaskan fitur-fitur dalam Microsoft Teams. Mungkin tidak semua, tetapi fitur-fitur yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran nantinya. Terkhususnya karena Bapak Ibu anak-anaknya adalah di junior school atau di TK dan SD, sehingga pembelajaran ini akan sangat membutuhkan Bapak Ibu untuk membantu anak-anak saat belajar, karena anak-anak sendiri pasti belum bisa mengoperasikan secara mandiri, baik laptop maupun handphone ataupun gadget yang digunakan. Sehingga hari ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fiturnya dan juga masalah yang sering muncul pada saat penggunaan Microsoft Teams. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Nah, kita perkenalan dulu sama Microsoft Teams, Bapak Ibu. Jadi Microsoft Teams ini adalah salah satu fitur dari Microsoft. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word maupun Microsoft Excel untuk bekerja dalam pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari mungkin, atau pada saat dulu sekolah. Tapi mungkin belum terlalu familiar sama Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini adalah sebuah platform yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara digital. Nah, ada banyak fitur yang terdapat pada Microsoft Teams sehingga membantu kita semua dalam pembelajaran. Nah, jadi kita akan mulai dengan masuk dulu ke Microsoft Teams. Tapi Bapak Ibu sebelumnya, jika saya ingatkan kembali, jika Bapak Ibu ingin bertanya mengenai
sesi hari ini, Bapak Ibu bisa silahkan menuliskan atau mengetik pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A, ada di sebelah kanan layar Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer, dan jika Bapak Ibu mungkin menggunakan HP, itu ada di sebelah kanan atas, ada tombol Q&A, silakan Bapak Ibu tekan di situ lalu ketik pertanyaannya atau ask question. Nah, saya akan langsung menunjukkan bagaimana caranya kita login. Jadi, bentar, Bapak Ibu saya akan share dulu screen saya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana penggunaan Microsoft Teams, cara loginnya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, saya mengajarkan dulu kepada kita melalui penggunaan melalui laptop atau komputer. Jadi jika Bapak Ibu nanti sudah sudah menyalakan laptop atau komputer, Bapak Ibu bisa langsung membuka browser, bisa apa saja Bapak Ibu. Tapi saya sarankan biasanya kita menggunakan Google Chrome. Jadi di sini saya klik atau membuka browser Google Chrome. Nah, untuk perlu diingat Bapak Ibu, Microsoft Teams ini mempunyai kemampuan untuk dibuka dalam berbagai platform. Jadi Bapak Ibu bisa buka lewat HP, bisa lewat komputer. Dari komputer Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi maupun langsung dari web. Nah, sekarang saya akan mencontohkan kita membuka dari web atau dari browser seperti ini. Nah, untuk alamat dari Microsoft Teams, kita mengetik portal.office.com seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita mengetik ini alamat untuk masuk ke Office Home atau ke Microsoft Teams. Kita ketikkan portal.office.com. Nah, dan saat pertama kali Bapak Ibu akan masuk ke sini, mungkin akan diminta halaman untuk login. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jika seperti itu, contoh yang sekarang saya tunjukkan, ini saya sudah login, saya logout sebentar dulu. Saya akan tunjukkan. Oke. Nah, jika Bapak Ibu masuk ke halaman tadi seperti tadi saya contohkan lagi, portal.office.com, akan masuk ke halaman seperti ini, Bapak Ibu. Ya, meminta kita memasukkan username atau email yang kita punya. Nah, sekolah sudah memberikan kepada Bapak Ibu email siswa atau email anak-anak. Bapak Ibu silakan memasukkannya. Nah, mohon perhatikan Bapak Ibu pada saat mengetik email anak-anak ini, Bapak Ibu perlu memperhatikan huruf kapital dan huruf kecil. Karena ini sangat penting saat memasukkan. Jika kita salah memasukkan huruf kapital atau huruf kecil, maka kita tidak bisa masuk. Jadi saya mencontohkan, saya masuk menggunakan alamat email saya. Nah, pada saat Bapak Ibu mengetikkan alamat email ini, harap diperhatikan supaya tidak menambahkan spasi di belakang dari alamat email kita atau username-nya email anak-anak begitu Bapak Ibu. Karena sering terjadi kita sepertinya sudah memasukkan email dengan benar, tetapi sebenarnya ada kelebihan spasi di belakang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu lebih teliti pada saat memasukkan username. Kalau sudah, kita yakin sudah betul, kita klik selanjutnya.
Lalu dia akan meminta memasukkan sandi. Nah, sekolah juga sudah memberikan pada saat memberikan email kepada Bapak Ibu, pihak sekolah juga kami sudah memberikan kata sandi yang sudah kami set sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk memasukkan kata sandinya karena kata sandi untuk di akun Microsoft ini sedikit ribet karena mereka meminta beberapa hal untuk diisi dalam passwordnya, misalnya simbol maupun huruf besar, huruf kecil, sehingga kami sudah membuatkan password untuk anak-anak Bapak Ibu dan saya berharap supaya passwordnya jangan diubah dulu karena untuk mengurangi nanti ada banyak masalah yang akan terjadi jika kita mengubah password gitu. Nah, sekarang saya masukkan password saya dulu. Bapak Ibu juga nanti bisa memasukkan password anak-anak sesuai dengan yang sudah kami berikan. Mohon perhatikan huruf kapital, huruf kecilnya maupun simbolnya supaya betul-betul sama persis karena nanti kalau itu tidak bisa masuk. Nah, sekarang kalau sudah kita masuk. Nah, jika ada muncul tampilan seperti ini tetap masuk ya Bapak Ibu. Nah, perlu saya sampaikan di sini jika Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya mungkin lebih dari satu anak yang ada di SDH dan mungkin mereka akan menggunakan laptopnya bergantian, ya saya sarankan Bapak Ibu mengklik tidak. Tetapi jika Bapak Ibu anak-anaknya itu anak Bapak Ibu cuma satu yang bersekolah di SDH dan tidak perlu ganti-gantian laptop maupun gadget, saya sarankan Bapak Ibu klik ya saja supaya setiap kali masuk dia akan otomatis masuk dan tidak meminta lagi password maupun username. Tetapi jika anak-anak Bapak Ibu lebih dari satu yang ada di SDH dan perlu berganti-gantian, saya sarankan untuk mengklik tidak. Kalau di sini saya klik ya karena ini komputer pribadi saya gitu. Saya klik ya. Nah, seperti ini. Maka akan masuk ke halaman utama dari Microsoft 365. Kalau Bapak Ibu mungkin baru pertama kali, maka biasanya dia meminta untuk memverifikasi nomor handphone. Nanti akan saya jelaskan itu di bagian akhir dari sesi kita. Untuk bagaimana caranya verifikasi nomor handphone. Dan itu cukup penting untuk kita lakukan. Nah, tapi saya sekarang lanjut dulu. Sekarang Bapak Ibu, saya akan masuk ke Teams. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan sini, ada fitur namanya Teams. Ada banyak sekali, tetapi kita akan belajar dulu yang Teams Bapak Ibu. Kita klik. Nanti akan masuk ke satu tab baru terbuka. Nah, seperti ini Bapak Ibu muncul. Ya, karena seperti yang tadi saya bilang, Microsoft Teams ini punya aplikasi sendiri. Jadi dia akan meminta untuk menggunakan aplikasi Windows. Tetapi kalau kita mau hanya menggunakan web, kita bisa klik yang di bawah ini, gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Kita klik. Nah, akan masuk ke Microsoft Teams seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilan Microsoft Teams. Ya, mungkin kurang familiar tapi akan saya jelaskan satu persatu. Ya. Nah, di sini ada menu-menu pada Microsoft Teams. Ada menu aktivitas, menu obrolan, menu tim, lalu menu tugas dan kalender. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang nanti dia dalam bahasa Inggris. Ya, tidak masalah ya Bapak Ibu ya, tapi menunya itu semua sama. Nah, akan saya jelaskan mulai dari aktivitas Bapak Ibu ya. Aktivitas ini memberitahu Bapak Ibu segala sesuatu yang terjadi atau kegiatan apa saja yang terjadi di Teams anak-anak Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada guru memberikan tugas, biasanya akan muncul atau chat ya, akan muncul di menu aktivitas di sini ya Bapak Ibu. Nah, menu aktivitas ini pemberitahuan atau notifikasi. Kalau Bapak Ibu biasanya punya handphone ya, Bapak Ibu lihat notifikasi di bagian atas kalau misalnya ada WhatsApp masuk atau ada pemberitahuan ya, biasanya ada muncul notifikasi di bagian atas lalu kita scroll ke bawah. Nah, aktivitas ini sama seperti itu Bapak Ibu ya, ini menunjukkan notifikasi apa saja yang ada di Microsoft Teams.
Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di bawah sini ada menu obrolan. Ya, menu obrolan ini Bapak Ibu, ini obrolan pribadi Bapak Ibu, ya. Misalnya dengan dengan guru maupun dengan teman-teman anak-anak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencari kontak teman-teman dari anak Bapak Ibu melalui menu chat ini, lalu bisa mengobrol secara pribadi. Caranya Bapak Ibu klik di sini obrolan baru, lalu Bapak Ibu tinggal mencari nama dari teman dari anak Bapak Ibu. Jadi misalnya anak Bapak Ibu itu namanya Ricky, terus Bapak Ibu ingin chat dengan teman dari anak Bapak Ibu, misalnya namanya Andi, misalnya Bapak Ibu silakan masukkan nama mereka di sini, gitu. Lalu nanti bisa langsung chat seperti kalau kita pakai WhatsApp atau Line, ya, atau menu obrolan lainnya. Lalu di sini ada menu Teams, Bapak Ibu. Nah, menu Teams ini Bapak Ibu, ini yang akan nanti dipakai untuk Bapak Ibu bisa menggunakan bersama anak-anak atau belajar, anak-anak belajar nantinya. Nah, kalau di punya saya yang saya contohkan sekarang ini Bapak Ibu, itu ada banyak sekali Teams karena saya sebagai guru, tetapi kalau Bapak Ibu akan menggunakan dengan anak-anak, maka hanya akan muncul kelas atau tim dari kelas dari anak-anak Bapak Ibu di sebelah kiri sini. Ya, biasanya misalnya contoh di sini ada grade 1 gitu ya. Nah, pada hari ini saya akan mencontohkan di kelas tutorial. Jadi, ini menu Teams di sebelah kiri di sini Bapak Ibu, ini kelas dari anak-anak Bapak Ibu. Bisa saja namanya di sini grade 1 atau kelas 1 SD. Atau kelas 2 SD atau kelas 3 SD gitu Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul di sebelah kiri sini. Lalu di bawahnya biasanya akan ada pelajaran-pelajarannya atau channel-channelnya. Saya tunjukkan dulu. Nah, salah satu fitur dari Microsoft Teams ini adalah chat Bapak Ibu ya. Tadi chat itu sudah ada di obrolan, tetapi itu obrolan secara pribadi. Nah, kalau di sini Bapak Ibu akan tergabung bersama dengan kelas. Nah, jadi akan ada satu kelas di sini bersama dengan guru maupun anak muridnya ada di sini. Dalam hal ini anak-anak Bapak Ibu akan tergabung di sini, tetapi yang mengoperasikannya adalah Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di kelas ini akan ada channel umum, di mana channel umum ini ada semua anak-anak di dalamnya begitu Bapak Ibu. Lalu di bawah channel umum biasanya akan ada pelajaran-pelajaran, misalnya komputer. Contoh di sini saya hanya memberikan beberapa pelajaran matematika maupun tematik seperti itu Bapak Ibu. Nanti mungkin akan lebih banyak lagi pelajarannya di bawah ini channelnya. Jadi setiap channel ini akan membahas pelajaran-pelajaran tertentu begitu. Nah, saya buka dulu di channel umum. Di channel umum ini ada beberapa tab lagi Bapak Ibu. Ada di sini, ada postingan, ada file, buku catatan kelas, tugas maupun nilai. Nah, di postingan ini Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk chat atau bertanya kepada guru mengenai tugas ataupun apa yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Contoh misalnya, saya menulis seperti ini, seperti menu chat biasa. Halo Bapak Ibu, halo Bapak atau Ibu, gitu ya. Saya mau bertanya mengenai tugas anak saya. Ya Bapak Ibu silakan bertanya di sini. Ini bisa dilihat oleh semua anggota dari tim tersebut. Ya. Nanti gurunya juga ada di situ bisa membantu Bapak Ibu. Nah, ini adalah menu chatting di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung bertanya apapun di sini di menu postingan. Itu untuk fitur yang pertama. Fitur pertama adalah fitur untuk chat. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan WhatsApp atau Line atau menu chat lainnya. Kita bisa langsung menggunakannya di Microsoft Teams. Jadi komunikasinya akan lebih lancar. Kemudian Bapak Ibu, sebagai guru biasanya guru akan memberikan tugas. Ya Bapak Ibu,
memberikan tugas atau memberikan materi atau memberikan video pembelajaran, banyak hal bisa diberikan oleh guru melalui Teams ini. Nah, dari mana kita mengaksesnya? Kita mengaksesnya di menu file. Bapak Ibu, kita klik menu file. Nah, di sini ada contoh file yang sudah terbuat. Misalnya, di sini ada kelas material. Kelas material ini adalah folder di mana nanti guru-guru memberikan materi di sana, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tadi kan di menu postingan, Bapak Ibu klik ke menu file, Bapak Ibu silakan memasuki folder kelas material, lalu Bapak Ibu mencari materi yang perlu dipelajari oleh anak-anak. Misalnya nih, tanggal 20 nanti kita akan memulai pembelajaran kita dan kita akan memulai di minggu pertama. Ya, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke kelas material lalu klik ke foldernya. Silakan cari di situ home learning minggu pertama. Ternyata guru sudah memberikan file-file untuk Bapak Ibu Bapak Ibu bisa pelajari bersama dengan anak-anak di rumah maupun guru-guru memberikan instruksi dan lain sebagainya. Itu semua bisa dilihat di menu file. Nah, setelah saya kembali lagi dulu, setelah misalnya Bapak Ibu sudah mengambil materi dari file, lalu anak-anak sudah belajar dan misalnya mereka membuat tugas, lalu tugasnya perlu dikumpulkan. Nah, di sini juga ada folder pengumpulan tugas. Nah, jadi Bapak Ibu masuk di situ. Nah, contohnya di sini saya ada berikan nama siswa 1, siswa 2. Jadi nanti akan ada folder dengan nama anak-anak Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan kumpulkan di situ. Nah, ini untuk menu file. Cara mengumpulkannya seperti bagaimana, Pak? Cara downloadnya seperti bagaimana? Saya contohkan Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke kelas material, klik ke home learning minggu pertama. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin saja bisa berbeda nama foldernya. Ya, Bapak Ibu bisa memilih untuk melihat secara langsung filenya. Contohnya saya klik seperti ini. Kita tunggu sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melihat filenya di sini. Apa isinya? Misalnya ini contoh yang saya ambil ini aktivitas fisik junior untuk kelas 1 sampai kelas 5. Dance fitness misalnya. Nah, ini tergantung dengan kecepatan internet ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung lihat silakan diklik. Kita akan tunggu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau melihat secara langsung, mau di print, Bapak Ibu bisa download. Nah, sekarang saya tutup saja dulu, tetapi sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung melihat seperti ini di sini. Nah, saya tutup. Kalau misalnya Bapak Ibu mau download lalu mau print, ya print sendiri, Bapak Ibu silakan klik tanda 3 titik di sebelah kanannya, terus Bapak Ibu klik unduh. Bapak Ibu akan klik unduh, lalu otomatis filenya akan terunduh di sini. Gitu Bapak Ibu, itu mengunduh atau mendownload file yang ada. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah mendownload file yang ada, lalu membukanya, ini, misalnya filenya adalah ini, lalu sudah anak-anak sudah membacanya, lalu anak-anak sudah mempraktekannya di sini, ya. Lalu Bapak Ibu mau mengirimkan bukti anak-anak sudah mengerjakan aktivitas fisik ini. Misalnya mengirimkan foto pada saat anak-anak lagi melakukan aktivitas fisik. Gurunya meminta untuk mengumpulkan foto di folder pengumpulan tugas. Bapak Ibu klik folder pengumpulan tugas, lalu klik nama anak Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengupload file, misalnya file foto tadi. Caranya Bapak Ibu klik unggah di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya, atau upload, ya biasanya tergantung kalau bahasa Inggris, di sini upload, klik, lalu Bapak Ibu pilih file. Klik file. Nah, Bapak Ibu silakan pilih filenya. Misalnya nih Bapak Ibu,
tugasnya adalah yang ini, gambarnya misalnya anak-anak bekerja nih, yang ini. Anak-anak lagi melakukan aktivitas fisik, ini bukti tugasnya. Bapak Ibu silakan klik filenya, lalu Bapak Ibu klik open. Nah, dia akan otomatis mengupload file tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu mau mengirimkan lagi lebih banyak, silakan Bapak Ibu klik di sini. Ya, Bapak Ibu kirim lagi, misalnya aktivitasnya akan diupload lagi. Nah, ini contoh pengumpulan tugas atau mengupload tugas dari anak-anak di menu file. Ya Bapak Ibu ya, saya kembali. Jadi di tab file di atas ini postingan, di sebelahnya ada file, Bapak Ibu bisa lihat semuanya ada di situ. Gitu. Ini kalau mengumpulkan tugas dari menu file. Ya, jadi Bapak Ibu ada dua cara. Ini cara pertama mengumpulkan tugas. Nanti kita bisa lihat lagi ada jenis yang lain. Setelah ini akan saya beritahu kepada Bapak Ibu. Nah, itu untuk menu di file ya, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, untuk menggunakan pakai HP nanti setelah ini juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita ke di sebelah sini ada buku catatan kelas. Nah, buku catatan kelas ini akan digunakan nanti ya. Jadi kita belum menggunakannya sekarang. Jadi saya belum ajarkan kepada Bapak Ibu. Saya ajarkan dulu yang simple-simple dulu yang akan kita pakai nantinya. Nah, di sini ada menu tugas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau misalnya guru akan memberikan tugas ke anak-anak, Bapak Ibu silakan cek di sini. Jadi tadi Bapak Ibu masuk ke menu umum, di sini ada tugas. Bapak Ibu lihat di sini. Ada tugas, misalnya sudah ada tugas yang diberikan, contoh ini tugas bahasa Indonesia. Bapak Ibu klik, di sini ada pemberitahuan juga nih, batas waktu pengerjaan tugasnya. Batas waktu pengerjaan tugasnya itu besok jam 12 malam pengumpulannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh saja nih jamnya ya. Tidak harus selalu jam 12 juga, itu bisa diatur oleh gurunya nanti. Gitu. Misalnya ada tugas bahasa Indonesia nih. Oke, kita masuk ke sini, kita klik saja tugasnya Bapak Ibu. Lalu nanti kita lihat Bapak Ibu, di sini ada penjelasan dari tugasnya. Di sini nama tugasnya, lalu ini pelajarannya bahasa Indonesia, lalu ada instruksinya. Misalnya, buatlah sebuah puisi. Puisinya itu 1 bait dan 1 bait itu terdiri dari 4 baris. Ya, lalu ada di sini Bapak Ibu melihat ada reference material. Jadi gurunya memberikan contoh puisinya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik untuk lihat contoh puisi yang diberikan oleh guru. Nah, contohnya ini. Puisi, lalu ada contohnya di sini. Oke, setelah sudah lihat contoh atau materi yang diberikan guru, lalu Bapak Ibu bersama dengan anak-anak, Bapak Ibu mengerjakan bersama dengan anak, membantu anak-anak membuat puisi. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ya. Lalu pada saat membuat puisi di sini ada rubrik untuk menilai. Rubrik itu alat untuk kita melihat penilaian seperti apa ekspektasi atau permintaan guru mengenai tugas tersebut. Jadi kita bisa klik. Ini Bapak Ibu perlu diketahui bisa saja tidak ada, bisa saja ada. Atau bisa saja rubriknya itu ada di reference material seperti ini. Bapak Ibu klik, lalu di sini lihat nih. Oh, harus terdiri dari 4 baris supaya nilainya excellent. Kalau nilainya good itu kalau terdiri dari 3 baris saja nilainya good. Kalau puisinya hanya 2 baris itu ternyata fair. Kalau hanya 1 baris puisinya poor, ini nilainya. Jadi kalau mau excellent harus buat 4 baris. Jadi misalnya anak-anak Bapak Ibu mau buat 4 baris. Terus kita buat di Microsoft Word. Sama anak-anak, Bapak Ibu membantu misalnya. Lalu kita buat puisi. Saya contohkan langsung saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buat puisi terus kita ketik. Misalnya puisinya ibu, ya puisinya judul ibu. Ibu
engkau sangat baik. Nah, terus baris kedua, Ibu, engkau memeliharaku selama ini. Terus Ibu, aku tak dapat membalas cintamu. Ya, terus baris keempat nih sudah hampir selesai. Ibu, aku akan tumbuh menjadi anak yang berbakti. Nah, lalu Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan dengan anak-anak, lalu menyimpannya. Ya, misalnya simpan di ini puisi, simpan di komputer Bapak Ibu. Lalu sudah selesai, Bapak Ibu akan mengumpulkan tugasnya. Bapak Ibu klik di add work di sini, Bapak Ibu. Klik add work, lalu Bapak Ibu punya pilihan untuk mengupload, ya, upload from this device. Bapak Ibu klik, lalu cari file yang tadi, puisi. Ini. Oke, lalu Bapak Ibu klik open, lalu puisinya akan diupload. Kalau sudah upload, dia akan muncul tulisan uploaded. Lalu Bapak Ibu klik done. Nanti tugas anak-anak sudah muncul di sini, Bapak Ibu. Ya, tugas anak-anak sudah muncul di sini. Lalu kalau misalnya tugasnya ada 2, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi tugasnya. Bisa tambahkan lagi di sini, lalu cari filenya lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh, misalnya lagi, ini karena tugasnya puisi, jadi kita pakai Microsoft Word. Bapak Ibu bisa juga kumpulkan dalam bentuk gambar. Misalnya, contohnya seperti tadi, kita kumpulkan gambar. Misalnya ada gambar di sini. Nah, ini fotonya misalnya. Gurunya meminta mengumpulkan tugas menggunakan foto. Nah, Bapak Ibu klik, lalu klik open. Jadi dia juga akan mengupload fotonya. Klik done. Nah, akan muncul lagi tugasnya di sini Bapak Ibu. Nah, dan jika sudah, kita akan klik turn in. Turn in ini untuk menyerahkan tugasnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik add work, sudah mengupload tapi tidak turn in, maka tugasnya tidak akan terkumpul ke gurunya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan klik turn in. Nah, kalau sudah akan muncul seperti itu ya, ada animasi sedikit, lalu ada tanda centang. Ya. Lalu tombolnya tadi yang tulisannya turn in akan berubah menjadi undo turn in. Artinya Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas atau anak-anak sudah mengumpulkan tugas. Lalu Bapak Ibu bisa kembali klik back. Nah, berarti sudah tidak ada tugas lagi nih. Kalau misalnya ada tugas lagi yang belum dikerjakan akan muncul di menu assign ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, anak-anak sudah selesai mengerjakan, akan muncul di menu complete. Artinya sudah selesai ini tugasnya. Tapi kalau masih ada tugas di sini, berarti itu belum selesai dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, ada 2 jenis tugas tadi. Cara pengumpulan tugas maksud saya. Jadi cara pengumpulan tugas yang pertama melalui menu file, itu langsung upload saja. Lalu kalau melalui menu tugas di sini, ya itu pakai cara yang tadi Bapak Ibu. Nah, kenapa ada 2 cara pengumpulan tugas ya Bapak Ibu? Nah, saya akan jelaskan. Itu akan berhubungan dengan menu yang ada di sini Bapak Ibu. Sebenarnya sama aja menu tugas yang di sini dengan yang di sini. Saya contohkan, saya buka menu tugas yang di sini. Di sini ada kelas. Nanti Bapak Ibu pilih kelas anak Bapak Ibu. Misalnya ini kelas tutorial. Saya klik next. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, tampilannya sama, persis. Ya, tapi lebih memudahkan kita melalui menu tim atau menu tugas terserah Bapak Ibu. Jadi ada seperti ini. Nah, menu tugas ini kalau sudah diperiksa Bapak Ibu sudah kumpulkan. Contoh saya akan sebagai guru saya akan periksa nih. Saya akan periksa. Saya periksa dulu. Nah, saya periksa anak Bapak Ibu misalnya nih, ya yang tadi ini sudah kumpul ya atas nama Ricky ya. Saya sebagai guru akan memeriksa tadi nih, oh ini puisinya nih. Ya, anggap ini saya sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai guru saya periksa, wah puisinya bagus, ada 4 baris, sesuai. Lalu ada gambarnya di sini nih. Oke gambarnya, oh ini buktinya dia sudah kerja. Lalu
saya bisa berikan nih, saya bisa berikan komentar, bagus sekali, misalnya bagus sekali Ricky, ya misalnya gitu. Nah, misal ini tugasnya contohnya untuk diberikan saja kepada anak-anak gitu, bagus sekali Ricky sudah mengerjakan tugasnya. Oke, lalu saya akan return sebagai guru. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai siswa atau anak-anak, nah seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya gurunya sudah selesai memeriksa, akan muncul pemberitahuan di aktivitas ini kalau tugasnya sudah dikembalikan. Ya, nah Bapak Ibu bisa klik saja tadi di aktivitas, klik ininya, notifikasinya. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lihat nih, ada feedback dari guru, bagus sekali Ricky sudah mengerjakan tugasnya. Nah, ini sebagai anak-anak seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya tadi setting tugasnya tidak menggunakan poin atau tidak menggunakan nilai, tapi kalau misalnya menggunakan nilai, nanti akan muncul nilainya di sini Bapak Ibu. Ya, nah, lalu bisa juga Bapak Ibu klik di sini nih, di obrolan ya, sorry. Lalu di sini ada assignment akan memberitahu kita nih, oh tugasnya sudah dikembalikan. Nah kita klik view assignment, nanti akan masuk ke yang tadi lagi. Ya, jadi ada pemberitahuan di aktivitas maupun di obrolan. Jadi akan selalu ada pemberitahuan kepada Bapak Ibu tentang tugas anak-anak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai atau anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas, anak-anak bisa lihat di sini di bagian nilai-nilai mereka. Jadi di Microsoft Teams semua tugas akan terekam dengan baik, ya. Semua tugas akan tertata dengan rapi dan Bapak Ibu bisa melihat kembali semua tugas-tugas anak-anak Bapak Ibu di aplikasi ini atau di Microsoft Teams. Nah, kebetulan tadi seperti saya bilang, tugasnya itu tidak menggunakan nilai, jadi tidak ada poin nilai di sini, tetapi biasanya akan muncul poin nilai di sini. Dan kalau ada tugas sudah banyak yang dikerjakan, semua tugasnya akan masuk di sini Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, lalu itu fitur untuk mengumpulkan tugas maupun Bapak Ibu bisa chat di sini. Jadi ada postingan, ada file tadi kumpulin tugas, ada menu tugas untuk mengecek dan mengerjakan tugas maupun ada menu untuk melihat nilai. Nah, ada satu lagi yang biasa kita kerjakan di sekolah. Jadi selain anak-anak akan mengerjakan tugas, anak-anak akan bertemu secara langsung dengan gurunya. Jadi anak-anak akan live conference atau live video call bersama dengan gurunya. Jadi gurunya, saya contohkan di sini, gurunya akan membuat jadwal pertemuan dengan anak-anak. Misalnya gurunya mau membuat pertemuan. Ya, ini saya sebagai guru ya. Saya buat meetingnya atau pertemuannya dengan anak-anak. Saya tulis pertemuan pertama. Ini untuk kita melakukan video call Bapak Ibu ya. Lalu gurunya men-setting dulu ya, sebentar saya setting dulu. Ya, sini. Oke. Lalu gurunya ternyata mau membuat meetingnya atau video call bersama anak-anak itu, dia sudah merencanakan untuk tanggal 16 misalnya di jam 9 pagi. Nah, sampai dengan jam 9.30, 30 menit. Lalu nanti gurunya akan mengirim. Nah, sebagai anak-anak, ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat, anak-anak itu bisa lihat di menu postingan, ya ini saya sebagai guru IT SD Lubuk Linggau ya. Ricky ini sebagai siswa, contohnya, ya. Pak yang ini sebagai gurunya itu sudah membuat meeting pertemuan pertama seperti ini Bapak Ibu. Nah,
Ini sudah akan di-schedule untuk hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 9. Jadi pada saat sudah pada hari di mana mereka akan video call anak-anak bersama gurunya, Bapak Ibu cuma perlu klik saja bagian sini lalu ikut bergabung. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu masuk di Teams-nya ya, selalu Bapak Ibu cek saja di menu umum. Di sini sudah ada dibuat schedule meeting-nya. Bapak Ibu klik saja di sini, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik gabung. Nah, Bapak Ibu akan klik gabung, lalu akan seperti ini. Bapak Ibu klik bergabung sekarang. Nah, ada tombol di sini Bapak Ibu. Nah, tombol ini untuk mengaktifkan webcam, jadi akan muncul video anak-anak Bapak Ibu. Lalu ini untuk tombol mic-nya. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal klik bergabung sekarang. Ini saya nggak bisa klik sekarang karena nanti video conference kita yang sekarang ini akan mati karena saya harus masuk ke video conference ini. Jadi contohnya seperti ini. Sampai sini saja saya bisa kasih tahunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini nanti otomatis akan bergabung video conference antara anak-anak dengan guru. Jadi Bapak Ibu silakan untuk update segala sesuatu, gurunya pasti akan mengupdate-nya di menu postingan ini. Pengumuman dan segala hal akan diberitahukan melalui menu postingan ini Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ya, saya akan mengecek apakah ada pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oke. Oke, ada pertanyaan, Pak. Nanti ada rekamannya tidak? Oke. Oke, rekamannya nanti ada, Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan rekamannya untuk pertemuan hari ini. Dan video-video tutorial selanjutnya juga akan saya kirimkan melalui link nanti kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa selalu lihat grup di sini, di postingan. Jadi jika Bapak Ibu mungkin terlewat atau mungkin masih belum terlalu paham, Bapak Ibu bisa lihat kembali video-video yang nanti akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan tanyakan di sini. Sambil saya setting untuk saya tunjukkan via HP bagaimana kita menggunakan via handphone, tidak terlalu berbeda jauh, tapi saya akan tunjukkan gitu ya Bapak Ibu ya, bentar. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Oke, aduh sorry. Ya Bapak Ibu, ini sekarang saya akan menunjukkan versi menggunakan handphone, dan jika Bapak Ibu menggunakan handphone merek dengan sistem operasi iOS atau Apple, ya saya belum bisa menunjukkan tutorialnya, tapi untuk
caranya menggunakan HP kira-kira sama. Jadi contoh yang sekarang saya pakai ini adalah menggunakan Android. Ya, Bapak Ibu bisa download aplikasi Teams di Play Store ya, atau di apa namanya kalau di Apple ya. Bapak Ibu silakan cari misalnya Teams. Bapak Ibu klik Teams saja, langsung search. Ini menggunakan HP ya Bapak Ibu ya. Nah, Microsoft Teams Bapak Ibu silakan klik aja langsung. Jadi download, lalu Bapak Ibu, oh iya ini sudah ada. Oke, Bapak Ibu silakan cari ya di sini. Nah, ini bergantung koneksi internetnya ya. Sekarang koneksi internetnya lagi kurang ini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cari di Play Store. Kalau sudah download, Bapak Ibu masuk ke Microsoft Teams. Cara loginnya sama Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang sudah saya contohkan, tidak jauh berbeda dengan di apa namanya? Di laptop atau komputer. Nah, untuk tampilan di HP seperti ini Bapak Ibu. Di kiri bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat itu ada activity, lalu ada chat, lalu Bapak Ibu bisa lihat juga ada menu Teams. Bapak Ibu bisa lihat assignment, lalu ada kalender di situ. Ya. Nah, sama persis Bapak Ibu, kalau di menu chat Bapak Ibu bisa langsung chat saja, pilih kontaknya siapa, lalu Bapak Ibu bisa chat. Ini secara personal kan Bapak Ibu ya. Halo, selamat pagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung chat, langsung bisa kembali nih. Oke. Lalu di menu Teams seperti tadi, Bapak Ibu akan muncul banyak tim di sini. Ya, ini contohnya banyak karena saya guru seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau punya anak-anak Bapak Ibu pastinya hanya akan ada satu tim seperti itu Bapak Ibu. Contohnya ini kelas tutorial. Bapak Ibu langsung klik ke salah satu dari channel di bawahnya. Kelas tutorial di bawahnya ada general. Di general ada komputer, ada matematika, ada tematik gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik di salah satu channel. General saja Bapak Ibu, klik channel general untuk ngecek. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau cek pelajaran lain, misalnya komputer, ada nggak ya update dari guru di channel komputer? Oh ternyata belum ada, balik saja. Nah sekarang kita masuk ke general, sama persis seperti tadi. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa chat di sini dengan cara klik di sini, di tombol seperti tulis ini, Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu bisa langsung ketik. Ya. Halo, selamat pagi, Bapak, Ibu, guru misalnya. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu bisa ke menu files tadi Bapak Ibu. Di sebelah kanan, di atas Bapak Ibu ya. Di bagian atas ini, Bapak Ibu bisa lihat ada menu files. Nah, ini belum muncul karena internetnya Bapak Ibu ya. Saya sedang pakai WiFi supaya bisa menunjukkan tampilan ini ke komputer. Tetapi WiFi-nya juga kurang bagus yang ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu klik menu files di sini, seharusnya akan muncul folder-folder yang tadi yang sudah kita lihat sebelumnya yang versi laptopnya Bapak Ibu ya. Bisa juga klik more, ada assignment di situ. Nah Bapak Ibu bisa lihat juga tugas assignment-nya di situ ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Lalu bisa juga lihat menu assignment melalui menu assignment yang di bawah ini Bapak Ibu. Nah, klik Bapak Ibu klik menu assignment. Nah ini muncul something went wrong and we can open the assignment app right now. Nah ya ini karena internet biasanya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu kalau Bapak Ibu menggunakan HP ya. Jadi tidak terlalu jauh berbeda menggunakan HP maupun menggunakan laptop Bapak Ibu. Tapi saya sarankan supaya kita sebaiknya menggunakan
laptop saja Bapak Ibu. Ya, menggunakan laptop lebih baik gitu Bapak Ibu. Oke, ya mungkin sampai di sini bagian untuk perkenalannya, penggunaan HP-nya. Oke, saya sampai di sini. Oke. Nah, saya akan jelaskan verifikasi HP ya. Nah, tadi ketika Bapak Ibu masuk ya seperti ini, ya Bapak Ibu sudah masuk, biasanya tidak langsung muncul seperti yang tadi saya tunjukkan Bapak Ibu. Biasanya dia akan muncul seperti ini tampilannya. Don't lose access to your account ya. Nah, dia kalau muncul seperti ini Bapak Ibu klik set it up now. Ya, Bapak Ibu kalau sudah klik, nanti akan muncul di sini seperti ini Bapak Ibu. Please verify your authentication phone number below. Bapak Ibu klik di bagian atas ini, pilih Indonesia plus 62 gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu masukkan nomor handphone Bapak Ibu saja masuk ke sini untuk verifikasinya. Ya, lalu Bapak Ibu klik text me di sini. Ya, nanti tombolnya warna biru sih Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah, nanti akan masuk SMS dari Microsoft, lalu Bapak Ibu cek, masukkan kode yang dikirimkan oleh Microsoft. Nah, itu akan seperti di sebelah kanan nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah klik, sudah mengetik kodenya, nanti akan tombol verify-nya akan muncul warna biru, tidak seperti di sini karena belum masukin kodenya. Bapak Ibu klik verify. Kalau sudah, nah, akan tanda centang seperti ini, authentication phone is set to nomor handphone Bapak Ibu. Ya, lalu Bapak Ibu klik finish, maka nanti akan masuk. Ya, masuknya seperti ini yang tadi, ya, yang sudah kita lihat tadi Bapak Ibu. Dia minta stay sign in enggak, ya, atau tetap masuk enggak, ya. Bapak Ibu bisa pilih no atau yes seperti penjelasan saya sebelumnya tadi Bapak Ibu. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, ya. Saya lihat dulu apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian lagi. Oke. Jika terjadi kendala saat menggunakan Microsoft Teams ini, bisa langsung hubungi wali kelas atau ke Pak Riki. Oke, saya tulis dulu publish aja. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan. Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelas dulu. Jadi Bapak Ibu bisa, bentar saya
Aduh. Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Sepertinya tadi saya lupa lagi mengaktifkan suara saya. Minta maaf Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi tadi dari mungkin saya jawab pertanyaan kali ya. Pak, nanti ada rekamannya nggak? Ada Bapak Ibu ya, rekamannya. Nanti akan saya berikan juga video-video tutorial. Lalu jika terjadi kendala saat menggunakan Microsoft Teams ini, bisa langsung hubungi wali kelas atau ke Pak Riki. Oke, Bapak Ibu silakan menghubungi wali kelas dulu Bapak Ibu ya. Contohnya di sini nih saya berikan ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelas, langsung bertanya saja di menu general, lalu Bapak Ibu ketik di sini. Ya, halo Bapak Ibu. Saya mau tanya, ada sedikit masalah. Nah, Bapak Ibu silakan tanya saja di sini. Oke, nah tapi masalahnya kalau masalahnya adalah nggak bisa masuk. Lalu mau tanya lewat Teams kan nggak bisa. Nah silakan Bapak Ibu hubungi sekolah melalui WhatsApp. Bapak Ibu beritahu kami apa masalahnya. Nanti akan secepatnya saya bantu untuk menyelesaikan masalahnya mengenai Teams ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu pertanyaannya mengenai tugas sekolah anak-anak, silakan Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya ke guru wali kelasnya Bapak Ibu ya. Nah untuk pertanyaan yang tadi, yang ini, itu kendala ya. Jika ada kendala Bapak Ibu silakan hubungi wali kelas ya Bapak Ibu ya. Nanti wali kelas yang hubungi saya jika masalahnya belum bisa diselesaikan. Oke, sekarang untuk verifikasi nomor HP apakah pakai 0 di depannya atau langsung 812 dan seterusnya. Bisa pakai 0 ya Bapak Ibu di depan. Bapak Ibu pakai saja 0 di depan Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masukkan nomor HP betul lalu sudah klik text me tetapi belum muncul juga atau SMS-nya belum masuk, Bapak Ibu mungkin bisa tunggu sebentar. Karena biasanya kendala jaringan, jadi SMS dari Microsoft-nya belum masuk, jadi kodenya belum sempat dikirimkan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi bisa ditunggu atau Bapak Ibu bisa cek pulsa soalnya untuk mengirimkan kode tersebut kita kayaknya menggunakan pulsa sepertinya begitu Bu, Bapak Ibu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, mau tanya ini kok di HP saya nggak ada suaranya. Tadi saya lupa mengaktifkan mengaktifkan ini mikrofonnya Bapak Ibu ya, kesalahannya dari saya. Jadi mohon maaf tadi, jadi sudah Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya akan melanjutkan jika ini akan biasanya terjadi karena ada beberapa masalah ya yang terjadi ketika kita masuk ke mau login ke Office. Kita sudah ketik portal Office, lalu masalahnya ini seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak lebih dari satu dan anaknya itu bersekolah di SDH. Dua-duanya misalnya atau 2 atau 3 atau lebih misalnya gitu ya. Lalu mereka menggunakan satu gadget atau satu laptop di sharing bersama, dipakai bersama ganti-gantian. Nah biasanya masalahnya adalah login-nya akan bermasalah. Jadi misalnya anak-anak Bapak Ibu sudah, yang satunya sudah pakai ini. Lalu pas login, Bapak Ibu klik gunakan akun lain. Lalu coba masuk lagi di sini. Menggunakan akun anak Bapak Ibu yang satunya lagi ya. Nah, ini case khusus atau masalah khusus untuk orang tua yang punya anak yang bersekolah di SD lebih dari satu lalu laptopnya atau komputernya cuma satu lalu dipakai bersama ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin anaknya lebih dari satu tapi gadgetnya masing-masing ya ini mungkin bukan menjadi masalah ya. Nah ini biasanya begini lalu selanjutnya lalu masukkan password ya. Nah lalu masuk ke Teams. Biasanya akan karena Teams yang sebelumnya itu
belum di logout sama anak yang pertama, lalu anak yang kedua mau pakai, biasanya akan masuknya susah. Ya, masuknya akan ada masalah. Di sini contoh yang saya bikin mungkin tidak muncul masalahnya, tetapi Bapak Ibu biasanya nanti akan muncul masalahnya tidak bisa login. Nah, saya sarankan kalau misalnya Bapak Ibu punya anak lebih dari satu seperti tadi, lalu loginnya itu pakai web seperti ini, Bapak Ibu bisa pakai fitur private window. Jadi Bapak Ibu klik, kalau misalnya pakai Google Chrome atau browser lain, Bapak Ibu klik di sebelah kanan atas ini. Bapak Ibu klik ini, New Incognito Window. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membuka atau anak-anak Bapak Ibu bisa membuka dua window bersamaan, tetapi bisa dua akun yang berbeda. Contoh di sini. Di sini akun anak pertama nih, saya masuk. Nah. Ya, saya masuk Teams. Ini anak pertama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya dua anak lalu pakainya bersamaan atau pakainya gantian, saya sarankan login-nya anak kedua, ini anak pertama ya Bapak Ibu ya, namanya siapa nih? Ini. Namanya IT SD Lubuk Linggo contoh. Lalu anak kedua mau login juga, Bapak Ibu klik di tanda 3 di sini, lalu Bapak Ibu klik New Incognito Window, nanti akan muncul satu window lagi. Bapak Ibu silakan login juga portal.office.com. Lalu masukin nama anak kedua misalnya ini Riki Kota. Ya, ini nama saya sebenarnya ya Bapak Ibu ya, tapi contoh aja. Ya, masuk nama anak kedua. Nah, ini akan mengurangi atau membuat mengurangi resiko masalah muncul mengenai login karena biasanya browser akan menyimpan data login dari anak-anak Bapak Ibu sehingga akan terjadi kebingungan sendiri di dalam browser. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini Ricky sama IT udah masuk nih. Tapi di satu komputer yang sama. Jadi Bapak Ibu silakan pakai New Incognito Window. Lalu Bapak Ibu biasanya muncul cek Bapak Ibu apakah punya saya juga gak ada suara. Oke, apakah sekarang masih ada nggak ada suaranya? Ada ini. Oke. Ada lagi pertanyaan, kok punya saya juga nggak ada suaranya ya? Saya sudah nyalain ini nih. Oke. Bapak Ibu bisa dikonfirmasi masih sekarang apakah masih ada yang dengarkan suara saya? Saya oke. Oke, apakah ada suaranya? Soalnya biar saya ini. Saya nggak bisa lanjut kalau suaranya nggak muncul nih. Ada beberapa Bapak Ibu mungkin bisa cek ini ya. Cek di HP-nya itu di bagian mic-nya. Bapak Ibu coba, sorry bukan di mic-nya, di tanda. Oke. Nggak ada suaranya. Oke, bentar.
Cek. Oke. Saya buat ini announcement dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika tidak terdengar suara saya, bisa dicek di bagian di lambang speaker pada Teams di handphonenya. Bapak Ibu klik lalu pilih speaker out. Oke. Ya, seharusnya sudah ada karena saya sudah nyalakan mic saya dan ini mungkin ada beberapa masalah yang di handphone ya. Udah ada suaranya. Oke. Oke, baguslah. Oke, saya lanjutkan kalau sudah ada suaranya ya. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan HP, ya, kalau Bapak Ibu menggunakan HP, Bapak Ibu silakan klik di menu speaker, Bapak Ibu. Di situ ada pilihan untuk speaker out atau menggunakan ada beberapa pilihan. Saya kurang hafal namanya, tapi Bapak Ibu silakan klik saja. Lalu di situ pilih-pilih pilihannya ada 3. Bapak Ibu pilih mana yang muncul suaranya itu. Silakan dicoba Bapak Ibu. Pak bisa minta rekaman buat 3 anak dalam satu komputer enggak? Oke. Ya, kalau misalnya seperti itu, Bapak Ibu, kalau misalnya ada 3 anak, ya, saya publish dulu ininya. Kalau 3 anak, saya dan hanya ada satu komputer, saya bisa sarankan untuk pakainya bergantian, tapi dengan cara yang tadi, Bapak Ibu. Kalau misalnya anaknya lebih dari 2 lagi, Bapak Ibu bisa pakai browser yang berbeda. Tapi tetap saja, kalau misalnya saya bisa contohkan seperti yang tadi, kita pakai new incognito window, lalu ada muncul 2 seperti ini, Bapak Ibu. Kedua anak itu mungkin bisa login sekarang. Tapi pada saat mungkin mereka mau nonton video atau mengerjakan tugas, tetap saja harus menggunakan laptopnya atau handphonenya bergantian. Nah, yang saya maksud adalah tadi kalau misalnya Bapak Ibu anaknya seperti itu, anaknya lebih dari 1, biasanya akan muncul masalah dalam login. Itu saya jelaskannya dalam rangka masalah login. Tapi kalau misalnya untuk mengerjakan tugas, Bapak Ibu bisa minta anak-anaknya mungkin untuk pakai bergantian, Bapak Ibu, ya, pakai bergantian satu-satu. Jadi nanti satu selesai, satunya lagi satunya lagi bisa pakai begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, suaranya hilang lagi. Cek. Oke, saya cek lagi. Oke, sampai menit 10-an. Oh, oke, ini berarti baru 10-an. Berarti ini baru bergabung ya Bapak Ibu ya. Memang nggak ada suara tadi yang awal-awalnya itu ya. Oke, saya ngerti sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung sama live-nya, ini karena live-nya sudah berjalan, tapi baru mulai dari awal, jadi memang tadi di awal 10 menitan awal, 9 menitan itu nggak ada suaranya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang sudah ada suaranya. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya.
kira-kira, jadi itu ada beberapa masalah dalam login. Lalu ada satu lagi masalah terakhir, tapi saya mungkin belum bisa tunjukkan di sini. Tetapi biasanya di orang tua atau anak-anak itu coba-coba, terus mereka menggunakan aplikasi autentikator atau menggunakan aplikasi tambahan untuk login. Jadi saya sarankan kalau misalnya ada muncul pop-up di handphone Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi autentikator, Bapak Ibu jangan menggunakannya ya. Tapi saya belum bisa tunjukkan sekarang di sini gitu, karena akun saya sudah di-set supaya tidak pakai itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau selain yang saya sudah beritahukan tadi di sini, jika Bapak Ibu mau melakukan hal yang lain selain yang sudah saya berikan di sini, silakan Bapak Ibu konfirmasikan dulu ke sekolah supaya tidak terjadi kesalahan pada saat mungkin Bapak Ibu mau coba-coba mengenai fitur-fiturnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk boleh mencoba-coba, tapi sebelumnya ditanyakan dulu ke pihak sekolah ya untuk konfirmasi supaya saya juga tahu kalau misalnya Bapak Ibu masalahnya nanti di mana letak masalahnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau yang sudah saya jelaskan dari tadi itu saya kira cukup untuk membantu kita semua Bapak Ibu maupun guru-guru untuk melaksanakan home learning bersama dengan anak-anak junior, anak-anak TK sampai SD ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya masih menunggu apakah kalau masih ada pertanyaan, jadi saya bisa, ini masih pertanyaan tadi. Habis aja. Oke, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya buka mungkin 2 menit lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan menutup pertemuan kita pada hari ini kali ya. Oke, nanti selanjutnya akan saya berikan rekamannya maupun tutorial-tutorialnya yang lengkap kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa nonton lagi dan bisa pelajari lagi dan langsung mencoba. Mungkin sekarang karena hanya melihat jadi belum bisa sempat mencoba, nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu coba. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan lagi? Ada Bapak Ibu? Oke, saya kira sudah tidak ada. Saya akan menutupnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya pada siang hari ini, untuk waktunya yang Bapak Ibu sempatkan untuk kita sama-sama belajar. Ini juga semua untuk kebaikan kita bersama, mengingat kita sedang dalam keadaan yang kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga kita perlu mempelajari ini untuk kebaikan kita bersama maupun anak-anak kita yang akan belajar nantinya, terutama anak-anak yang mungkin baru masuk ke SDH dan mungkin belum bisa bertemu langsung. Saya berharap Bapak Ibu bisa menolong anak-anak ini supaya bisa mendapatkan pengajaran yang baik selama dan efektif selama masa pandemik ini dan masa kita masih belajar dari rumah masing-masing, karena mungkin Bapak Ibu mungkin akan kesulitan juga sambil bekerja tapi sambil harus membantu anak-anak belajar, tetapi ya beginilah keadaan kita dan terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan saya mungkin akan kembalikan ke Ibu Wiji. Ibu Wiji. Ya Pak. Ya, Ibu Wiji mungkin bisa menutup pertemuan kita hari ini dengan mungkin sambutan penutup dan ini ya, dan menutupnya di dalam doa ya Bu. Oke, baik. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan bersama belajar. Ya, mungkin awal-awal memang agak ribet ya.
Ya Bapak Ibu, mungkin aduh pusing banget, banyak sekali apalagi ini tadi dijelaskan cepat sekali dan banyak yang harus dipahami begitu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita coba dulu, kita belajar bersama, nanti sepanjang ini kita masih ada, kalau misalnya masih kesulitan dan lain sebagainya, tetap akan kami pandu begitu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah ada, saya melihat apakah di sini ikut atau tidak, saya kurang tahu, tetapi ada beberapa yang ada kakak-kakaknya sudah di sini, mungkin sudah lebih paham. Tapi bagi yang baru pertama kali ini, tidak apa-apa, karena memang perlu waktu untuk belajar juga, gitu ya. Nanti mungkin awal-awal akan ada banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Oh ya, saya menyampaikan untuk beberapa yang mungkin pertanyaannya itu khusus hanya menyangkut anak saja, nanti di wali kelas bisa di-set secara pribadi juga gitu ya. Nanti kalau misalnya tadi sempat terlewat tidak apa-apa, nanti bisa bersama dengan gurunya juga. Gitu. Terima kasih banyak Pak Riki untuk kesempatan boleh membagikan apa yang Anda kepada orang tua dan kepada sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu tadi tata usaha sudah mengirimkan surat undangan untuk pertemuan hari Kamis. Ya, pertemuan itu adalah sifatnya pertemuan bersama dengan murid yang lama juga, jadi mohon juga nanti kehadirannya, nanti linknya akan diberikan menyusul ya. Pertemuannya tidak lagi membahas tim karena memang hari ini, kenapa hari ini ada pertemuan, karena biar ketika pertemuan hari Kamis paling tidak sudah ada gambaran atau bayangan sedikit, walaupun kami menyadari bahwa mungkin masih ada juga yang bingung-bingung dan masih perlu penjelasan lebih lanjut, tidak apa-apa. Tapi respon kita kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu tanyakan melalui WA, melalui email yang kami berikan. Nanti kalau sudah mulai belajar dengan anak-anak, bisa langsung lewat. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mari kita yang sore ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, ucap syukur pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kurang lebih 1,5 jam ini kami bersama-sama belajar dengan pemaparan dari Pak Riki mengenai penggunaan dana dana dan akan dipakai anak-anak belajar karena anak-anak kami ucap pertolongan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang hadir pada saat ini dan memberikan pemahaman, kita boleh memahami dan pada saatnya nanti boleh membantu anak-anak bekerjasama mengembangkan atau meningkatkan kapasitas belajar anak-anak. Tuhan berkati setiap usaha orang tua, baik dalam anak, baik dalam hubungan keluarga ataupun dalam usaha-usaha secara finansialnya. Tolong dan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari